Kehidupan kemurahan hati dan kehidupan melayani orang lain adalah satu-satunya kehidupan yang layak dijalani, semua orang. Tidak ada kehidupan yang layak dijalani, jika kita tidak bermurah hati. Tidak ada kehidupan yang layak dijalani, jika kita tidak melayani orang lain. Itu benar-benar membuat hidup memiliki makna. Itu membuat hidup memiliki tujuan, kemurahan hati. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ada yang bisa bilang amin? Kita diberkati untuk menjadi berkat di mana kita dicintai sehingga kita dapat mencintai. Kita diampuni agar kita bisa memaafkan. Segala sesuatu yang Tuhan minta untuk kita lakukan, seperti yang Olivia sebutkan, itu adalah reaksi kita. Itu adalah refleks kami. Pemberian kita hanyalah refleksi dari rasa syukur kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada hal baik yang kita miliki dalam hidup kita yang tidak berasal dari Tuhan. Tidak ada hal baik yang ada dalam hidup kita, yang tidak berasal dari Tuhan. Dan tidak ada hal buruk dalam hidup kita yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Apa kamu mendengar saya? Tidak ada hal buruk dalam hidup kita yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Dan saya ingin berbicara dengan Anda tentang itu hari ini, karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat sekarang. Saya percaya 2 tahun terakhir telah menjadi beberapa momen terburuk dalam sejarah manusia, beberapa kematian terburuk, dan jumlah terburuk orang yang sakit, dan penutupan terburuk bisnis, sekolah, dan begitu banyak hal baik yang kita membawa kebaikan bagi orang-orang. Dan begitu banyak yang diserang. Beberapa begitu banyak dari itu, hilang. Begitu banyak yang rusak. Begitu banyak umat manusia yang terpengaruh dan terpengaruh. Tetapi Tuhan sedang melakukan sesuatu di balik layar dari apapun yang kita lihat di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan kita dan mendapatkan kebahagiaan kita dari tampilannya. Kita harus mendapatkan sukacita kita dari janji-janji yang Tuhan buat. Karena janji-janji yang Tuhan buat jauh lebih besar daripada apa yang terlihat sekarang, dan apa yang tampak seperti sesuatu yang buruk dalam hidup, dan di dunia Anda saat ini, dan di dunia kita. Bersama-sama, Tuhan akan mengambil itu, dan Tuhan akan membuat itu menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, karena apapun yang Tuhan sentuh selalu menjadi lebih baik. Ketika Tuhan menjamah roti dan ikan, itu memberi makan banyak orang. Ketika Tuhan menyentuh air, itu berubah menjadi anggur. Ketika Tuhan menjamah orang buta, mereka dapat melihat. Ketika Tuhan menjamah orang mati, mereka hidup kembali. Apapun yang Tuhan sentuh selalu menjadi lebih baik. Saya percaya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang dapat mengatakan bahwa hidup kita lebih buruk. Sekarang Yesus ada dalam hidup kita. Saya percaya kita semua akan bersaksi bahwa hidup kita jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada tanpa Tuhan, tanpa kedamaian. Anda ingat malam-malam sepi itu? Anda ingat hari-hari penuh kecemasan itu? Anda ingat kekosongan yang Anda rasa perlu Anda isi terus-menerus dan mencoba membuat diri Anda merasa lebih baik. Aku ingat hari-hari itu. Aku ingat malam-malam itu. Aku ingat saat-saat itu. Saya bahkan berbicara kepada Tuhan tempo hari tentang dia. Dan saya berdoa, Tuhan, saya ingin meminta Anda untuk mengambil saat-saat itu. Aku ingat saat ini, Tuhan. Dan aku ingat saat ini ketika aku hidup tanpamu. Dan saya hanya meminta Anda mengambil momen itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik hari ini. Ubah itu menjadi sesuatu yang lebih baik hari ini. Tunjukkan padaku, beri aku, lakukan untukku, lakukan di dalamku apa yang akan Engkau lakukan saat itu, tetapi aku tidak hidup saat itu. Saya tidak berjalan dengan Anda saat itu. Saya tidak melayani Anda saat itu. Dan Tuhan berkata, aku mau dan Tuhan ada. Dan Dia akan selalu menjawab ya untuk apapun yang Anda minta kepadanya. Menurut janjinya, semua janji Tuhan adalah ya. Dan jawaban kami hanyalah amin. Amin. Jika saya telah belajar sesuatu dalam hidup itu adalah bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya lihat. Dia melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya rencanakan. Dia melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang saya harapkan.
Jika Dia mampu melakukan dengan sangat, berlimpah, di atas dan di luar semua yang dapat kita doakan atau pikirkan, menurut Anda, sudah cukup baginya untuk hanya mengatakan bahwa Dia dapat melakukan melampaui apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, tetapi Dia tidak melakukannya. Berhenti di sana. Dia tidak hanya menggambarkannya seperti itu. Dia berkata, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak. Melebihi pasti menyenangkan. Melimpah tidak akan menyenangkan, tetapi melebihi, berlimpah di atas akan menyenangkan, melampaui akan menyenangkan, tetapi Dia berkata Dia akan melakukan melebihi, berlimpah di atas dan di luar segalanya. Hanya satu hal, saya bertanya apakah Dia dapat melampaui satu hal yang saya minta, tetapi Dia berkata, Dia akan melampaui semua itu, kita dapat meminta atau berpikir. Tuhan ini, yang mampu melakukan melebihi, jauh di atas dan melampaui semua itu, Anda dapat meminta atau berpikir. Beberapa terjemahan mengatakan melampaui tanpa batas, melampaui impian dan harapan terliar Anda, Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Wow, Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hidup Anda sekarang. Dan Dia sedang melakukan sesuatu dalam hidup Anda saat ini, lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dan ketika Anda melihat hidup dari perspektif itu membawa kedamaian, membawa sukacita, perspektif. Seperti yang Anda ketahui, yang kita bicarakan minggu lalu berasal dari 3 hal ini. Ketika Anda melakukan 3 hal ini, perspektif yang benar muncul ketika Anda menghargai prosesnya. Ketika Anda mengingat kekuatan Anda dan ketika Anda bersuka cita atas kemajuan Anda akan selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Jangan meremehkan proses. Kami sedang dalam proses. Kami menanam, kami menyiram. Kami menuai sedikit di sini dan sedikit di sana, tetapi kami menanam dan kami terus menyiram. Prosesnya bekerja. Anda berbicara firman Tuhan. Anda tidak melihat sesuatu terjadi, tetapi prosesnya bekerja dan Anda menghormati prosesnya. Bahkan ketika Anda tidak melihatnya bekerja, mengingat kekuatan Anda. Ketika Anda merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa Anda memiliki kuasa atas semua iblis di neraka. Anda memiliki kuasa atas semua hal yang datang melawan Anda. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan Anda yang bisa berhasil. Tidak ada kejahatan yang bisa mendekati tempat tinggalmu. 1000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di tangan kanan Anda, tetapi itu tidak akan mendekati Anda. Itu adalah jenis kekuatan yang Anda miliki. Anda memiliki kekuatan yang berasal dari berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi. Dan tempat rahasia bukanlah suatu tempat rahasia yang, jika kita mencari cukup keras dan jika kita hidup cukup suci, pada akhirnya kita akan menemukan tempat rahasia itu. Tempat rahasia hanyalah rahasia iblis. Iblislah yang tidak tahu. Iblislah yang berpikir, jika saya menyingkirkan anak Yehua, saya akan memiliki semua kerajaan untuk diri saya sendiri. Sedikit yang dia tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengamankan keselamatan Anda. Dia mengamankan pembebasanmu. Dia mengamankan otoritas Anda, kemandirian Anda dari iblis dan otoritas Anda atas kegelapan dan otoritas Anda atas semua senjata yang dibentuk untuk melawan Anda. Jika iblis tahu bahwa dia tidak akan pernah mencoba untuk menyalibkan Tuhan yang mulia, Alkitab mengatakan itu hanya rahasia baginya. Tempat rahasia adalah tempat dibasuh oleh darah Yesus. Tempat rahasia adalah tempat di mana kepercayaan kita hanya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia melakukan itu semua. Dia melakukan semuanya dan itu lebih dari cukup. Amin. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang Anda lihat. Saya ingin mengatakan Roma 8, ayat 28 telah menjadi ayat kehidupan bagi saya. Saya berharap itu telah menjadi ayat kehidupan bagi Anda. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Dia tidak menyebabkan segala sesuatu, tetapi Dia menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Ayat 29 selanjutnya mengatakan, bagi mereka yang Dia ketahui sebelumnya, Dia juga telah menentukan sebelumnya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya sehingga Dia akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup itu baik. Ada yang bisa bilang amin? Pembunuhan itu tidak baik. Sakit itu tidak baik. Dan penyakit itu tidak baik. Kemiskinan itu tidak baik. Ketakutan, dan kecemasan, dan keserakahan bukanlah hal yang baik. Orang tanpa Tuhan kesepian. Mereka belum pernah mendengar Injil di tempat-tempat terpencil di seluruh dunia ini. Itu tidak baik, tetapi Tuhan dapat mengambil hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang dimaksudkan iblis untuk kejahatan, Tuhan dapat mengambilnya, dan membentuknya, dan menjadikannya sesuatu yang baik. Entah bagaimana tragedi Anda akan berubah menjadi kemenangan Anda. Bencana Anda akan berubah menjadi pembebasan Anda. Saya menyukai apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 1, ayat 12. Ini adalah tulisan suci yang menakjubkan.
Saya sangat menyukainya dalam Filipi pasal 1, ayat 12, katanya, tetapi saya ingin Anda tahu saudara-saudara bahwa hal-hal yang terjadi pada saya, sebenarnya telah menjadi kemajuan Injil. Ada prinsip 2-4, sekali lagi, 2-4, 2/4. Tapi saya ingin Anda tahu saudara-saudara, hal-hal yang terjadi pada saya sebenarnya telah menjadi kemajuan Injil. Hal-hal yang terjadi pada saya telah berubah menjadi hal-hal bagi saya, dan untuk Injil, dan untuk kemuliaan Yehuwa. Dia dijebloskan ke penjara. Dia menulis kepada orang Filipi dari penjara. Saya ingin Anda tahu bahwa hal-hal yang terjadi pada saya sebenarnya telah menyebabkan kemajuan Injil di penjara. Berkali-kali di penjara, Paul menemukan dirinya dalam situasi yang buruk. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengubah sel penjara menjadi pesta pujian. Mereka mengubah sipir penjara menjadi orang percaya, dan dia dan seluruh rumah tangganya diselamatkan hari itu karena Paulus percaya bahwa Roma 8:28 bekerja dalam hidupnya. Dia menerapkan Roma 8:28 dalam hidupnya. Dan saya ingin mendorong Anda. Inilah yang ingin saya dorong agar Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Saya ingin Anda menerapkan Roma 8:28 dalam hidup Anda, dan dalam hidup kita. Kita akan mengambil kitab suci itu. Akan mengambil Roma 8:28, yang mengatakan bahwa Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan dan mengubah semua hal buruk menjadi sesuatu yang baik. Kita akan menerapkannya pada 2 tahun terakhir hidup kita. Kami akan menerapkannya pada keluarga kami. Kami akan menerapkannya pada penyakit apapun yang menimpa kami. Kami akan menerapkannya pada apapun masalah keuangan yang datang. Kita akan menerapkannya pada apapun yang iblis kirimkan kepada kita. Kami akan menerapkannya. Dan apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Itu akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu akan berubah menjadi kemajuan Anda. Itu akan berubah menjadi kemajuan Anda. Ini akan berubah menjadi promosi Anda. Saya menerapkan Roma 8:28 dalam hidup saya, bagaimana dengan Anda? Tetapi jika Anda ingat itu mungkin akan tetap bersama Anda. Seperti itu tinggal bersamaku. Saya akan menerapkan Roma 8:28 untuk semua sampah, semua hal buruk. Siapa yang bisa mengatakan amin? Untuk semua hal yang telah terjadi dalam hidupku. Semua hal buruk, saya menerapkannya pada hal-hal itu. Saya melemparkan Roma 8:28 padanya. Saya melemparkan Roma 8:28 pada semua yang dapat Anda pikirkan. Saya melemparkan Roma 8:28 pada segala hal dalam hidup saya. Saya melemparkan Roma 8:28 pada semua kegagalan, semua kesalahan, semua kekurangan. Saya melemparkan Roma 8:28. Saya harus menunjukkan kepada Anda kitab suci, Keluaran pasal 15, kita akan menerapkan ini juga hari ini. Dikatakan dalam ayat 23 dari Keluaran 15, ketika mereka datang, Musa sedang memimpin anak-anak Israel keluar dari Mesir dan keluar melalui padang gurun. Dan ketika mereka sampai di Mara, mereka tidak dapat meminum air Mara karena pahit. Untuk itulah mengapa diberi nama Marah, yang berarti pahit, ayat pemikiran yang sangat logis di sini. Jadi orang-orang itu menggerutu kepada Musa, dengan mengatakan, apa yang harus kami minum? Mereka sangat haus. Mereka sekarat karena kehausan. Satu-satunya air yang tersedia bagi mereka adalah sungai Mara ini, yang pahit. Sampai, Musa berseru kepada Tuhan di ayat 25. Seseorang harus mengatakan amin. Tidak peduli apa yang pahit dalam hidup Anda, itu selalu bisa berubah. Jika Anda berseru kepada Tuhan, apakah sesuatu terjadi ketika Anda berseru kepada Tuhan? Sesuatu terjadi ketika Anda mengundang Tuhan di tempat kejadian, sesuatu terjadi ketika Anda mengundang Tuhan ke dalam persamaan. Dan dikatakan dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Sekarang pikirkan tentang ini. Musa membutuhkan air dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Musa membutuhkan beberapa terobosan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah pohon. Musa perlu menenangkan gerutuan orang-orang. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Musa menghadapi kegelapan. Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Musa menghadapi pengkhianatan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah pohon. Musa menghadapi kematian dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Musa menghadapi kepahitan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pohon. Anda mungkin sedang menghadapi penyakit sekarang. Tuhan sedang mencoba untuk menunjukkan Anda sebuah pohon. Anda mungkin menghadapi ketakutan sekarang. Tuhan sedang mencoba untuk menunjukkan kepada Anda sebuah pohon. Anda mungkin sedang menghadapi sakit,
penyakit, atau kegagalan saat ini, Tuhan sedang mencoba menunjukkan kepada Anda sebuah pohon. Anda mungkin menghadapi hutang sekarang, tetapi Tuhan sedang mencoba untuk menunjukkan kepada Anda sebuah pohon. Anda mungkin menghadapi masalah keluarga yang Anda tidak tahu harus berbuat apa. Dan Tuhan sedang mencoba untuk menunjukkan kepada Anda sebuah pohon. Dan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia menunjukkan kepadanya sebuah pohon? Apa yang dilakukan Musa? Musa mengambil pohon itu dan melemparkannya ke dalam air. Dia melemparkannya ke air dan air itu menjadi manis. Saya punya kabar baik untuk Anda. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda akan melempar pohon ke arahnya, itu akan membuatnya lebih baik. Jika Anda akan melemparkan pohon ke arahnya, itu akan membalikkannya. Pohon apa yang sedang kita bicarakan? Nah, pohon Kalvari, pohon salib, inilah yang Musa nubuatkan kepada kita bahwa kita sekarang dapat memikul salib dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, pekerjaan pohon yang telah selesai dan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita bisa melempar salib itu. Kita bisa melempar pohon ke sana. Ada sesuatu di dunia ini yang disebut kimia salib. Dan ketika Anda menambahkan salib ke apapun, itu mengubah hal yang pahit menjadi manis. Ternyata hal-hal yang rusak, itu menyembuhkan banyak hal. Itu mengubah tempat-tempat sepi menjadi tempat yang paling dinamis dan penuh dengan hubungan yang kuat dalam hidup Anda. Pohon, salib, kita harus melemparkannya pada situasi kita. Kami melemparkannya pada dosa kami dan kami diampuni. Kami melemparkannya pada penyakit kami dan oleh bilur-bilurnya, kami disembuhkan. Kami melemparkannya pada kemiskinan kami dan Dia menjadi kelimpahan kami dan Jehovah Jireh kami, penyedia kami. Oh, kekasih, tidak peduli apa pahit dalam hidup Anda hari ini, Tuhan telah memberi kami obat. Tuhan telah memberi kita pengobatan. Tuhan telah memberi kita bahan kimia yang mengubah segalanya. Itu mengubah corak segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Apapun yang Anda lemparkan, itu akan mengubah apapun yang Anda lemparkan padanya. Ini akan menjadi manis. Apapun yang Anda lemparkan, itu akan menjadi lebih baik, karena salib dan pohon itu tidak pernah gagal. Salib dan pohon tidak akan pernah gagal. Pohon tempat Yesus mati adalah pohon yang membuat air pahit kita menjadi manis. Pohon tempat Yesus mati itulah yang membuat hidup kita yang hancur menjadi sembuh. Pohon pahit tempat Yesus mati itulah yang membuat hidup kita kekal. Dan Alkitab berkata, jika aku ditinggikan, Yesus berkata, aku akan menarik semuanya kepadaku. Sekarang, beberapa terjemahan mengatakan, jika aku diangkat, aku akan menarik semua orang kepadaku. Dan saya percaya itu benar, bahwa Tuhanlah yang menarik pria dan wanita dan anak-anak kepadanya. Tuhanlah yang menarik kita kepadanya. Tetapi ketika Yesus berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik semuanya kepadaku, terjemahan literal Yunani, tidak mengatakan laki-laki di sana. Dalam terjemahan literal, dikatakan, saya akan menggambar semua. Jika saya diangkat, dia berbicara tentang salib. Jika aku ditinggikan, aku akan menarik semuanya kepadaku. Dia tidak mengatakan aku akan menarik semua orang kepadaku. Dia berkata, jika aku diangkat di kayu salib, aku akan menarik semua dosa kepadaku. Aku akan semua ketakutanmu kepadaku. Aku akan menarik semua penyakitmu kepadaku. Aku akan membawa semua rasa sakit itu kepadaku. Dia sendiri yang mengambil kelemahan kita dan membawa penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Apa yang dia tarik kepada dirinya di kayu salib adalah dia menarik semua dosa ke atas dunia, semua dosa dunia, ke atas dirinya sendiri. Di kayu salib, saya akan menarik semua dosa kepada saya. Jadi tidak ada lagi dosa yang tersisa dalam hidup Anda. Itu dicuci. Sejauh menyangkut Tuhan, itu sudah selesai. Itu tidak ada, dan dosa serta kesalahan Anda tidak akan diingatnya lagi. Ibrani pasal 8, ayat 12 memberitahu kita, ya, saya percaya dia menarik semua orang kepadanya, tetapi saya tahu kitab suci menyiratkan dan menyimpulkan. Dia menarik semua kutukan ke atasnya dan memakukannya ke pohon. Dia menarik semua dosa kepadanya dan memakukannya ke pohon. Dia menarik semua kegagalan kita kepadanya dan dia memakukannya ke pohon. Karena ketika Anda melemparkan pohon ke dalam air pahit, Musa, itu akan membuatnya manis. Dan ketika Anda melemparkan Roma 8:28, pada sesuatu yang buruk dalam hidup Anda, itu akan berbalik.
Jika kita dapat memahami betapa kuat dan ajaibnya ayat ini, satu ayat begitu ajaib sehingga akan mencapai 3 keajaiban ini dalam hidup Anda. Dan Anda harus mengharapkan 3 mukjizat ini muncul dalam hidup Anda, sebagai akibat dari Roma 8:28. Nomor 1, benar-benar mempercayai Roma 8:28 dalam hidup Anda. Roma 8:28 dalam hidup Anda akan menyebabkan semua kesengsaraan diusir dari jiwa Anda. Dengan hanya mempercayai satu kitab suci ini. Tidak mengherankan jika Paulus menulis bahwa Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hal ini tidak mengherankan. Dia mengatakan, itu sangat kuat karena membebaskan kita dari kesengsaraan. Tahukah Anda bahwa apapun yang membuat Anda sengsara saat ini, siapapun orangnya, apapun itu, apapun keadaan pikirannya, apapun ketidakseimbangan kimiawinya di otakmu yang menyebabkanmu merasakan kesengsaraan, kesedihan, kegelapan yang dalam. Jika Anda menyadari bahwa Roma 8:28 bekerja di tengah keputusasaan itu, di tengah keputusasaan itu, di tengah situasi gelap itu, Anda tidak akan lagi sengsara. Anda akan benar-benar kehilangan kesengsaraan dari hidup Anda, karena Anda percaya bahwa hal yang dulu membuat Anda sengsara, tidak lagi dapat mengendalikan Anda, dan tidak lagi merupakan kalimat terakhir dari hasil hidup Anda. Saya tahu bahwa Roma 8:28 adalah kalimat terakhir dalam hidup saya. Ditambah dengan 29, tentu saja, bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan tujuannya bagi mereka yang Dia sudah takdirkan sebelumnya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yang adalah yang sulung, sehingga Dia akan menjadi yang sulung dari banyak saudara. Inilah yang pada akhirnya adalah komentar terakhir atas Anda. Hal yang membuat Anda putus asa saat ini, hal yang membuat Anda tertekan saat ini, hal yang membuat Anda sengsara saat ini, tidak berakhir di situ. Itu berakhir dengan Anda menjadi serupa dengan gambar anak. Itu berakhir dengan Anda menjadi bagian dari saudara-saudara yang cantik ini dan hubungan keluarga yang indah dengan Yesus ini. Itu berakhir dengan Anda menjadi lebih dari seorang penakluk. Itu berakhir dengan Anda menjadi kepala dan bukan ekor. Itu berakhir dengan Anda menang. Ketika Anda menyadari bahwa hal yang membuat Anda sengsara akan berakhir dengan membuat Anda bersuka cita, hal itu tidak lagi memiliki kendali atas Anda karena Anda tahu, Anda memiliki Roma 8:28, pada kesengsaraan itu, Anda memilikinya dalam kesedihan itu. Anda memiliki Roma 8:28, pada situasi keuangan itu, Anda memilikinya dalam kebangkrutan Anda. Anda memiliki Roma 8:28 dalam perceraian Anda. Anda memiliki Roma 8:28 dalam kegagalan Anda. Anda memiliki Roma 8:28 dalam kekurangan Anda. Anda memiliki Roma 8:28 dalam penyakit Anda. Anda memiliki Roma 8:28 di tahun-tahun buruk Anda. Dan Tuhan membuat mereka sekarang bekerja sama untuk kebaikan Anda hanya karena Anda percaya ayat ini. Kekuatan ajaib dari mempercayai ayat ini. Hal kedua, mukjizat kedua dari Roma 8:28 adalah hal itu menyebabkan semua rasa syukur tercipta. Pertama, itu menyebabkan semua kesengsaraan dibuang. Kedua, menciptakan semua rasa syukur. Disinilah kita memiliki ayat yang indah, dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat 18, di mana dia berkata, dalam segala hal bersyukur. Dia tidak mengatakan dalam segala hal yang baik, bersyukurlah. Dia mengatakan dalam segala hal, bersyukur. Bukan hanya hal-hal yang baik dalam segala hal, belum tentu untuk semuanya. Tetapi dalam setiap hal saya bersyukur, karena ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Anak laki-laki. Saya berada dalam kehendak Tuhan ketika saya mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Di saat senang, di saat buruk, di saat gelap, di saat cerah, di saat putus asa, dalam segala hal. Anda lihat, kenyataan bahwa Roma 8:28 sedang bekerja dalam hidup Anda. Itu diterapkan dalam hidup saya.
Itu menciptakan rasa syukur. Jadi sekarang dalam segala hal, saya bisa bersyukur karena saya tahu Tuhan sedang berubah menjadi sesuatu yang baik. Dalam segala hal, bersyukurlah. Apapun yang terjadi di dunia. Tahun lalu, apapun yang terjadi di dunia. Beberapa tahun terakhir, saya hanya mengucap syukur dalam segala hal, karena saya tahu bahwa saya berada dalam kehendak Tuhan sekarang. Dan saya tahu bahwa itu berubah menjadi sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya tahu kedengarannya sangat sederhana. Kedengarannya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi semua janji Tuhan tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kami tidak pantas untuk mereka. Itulah sebabnya hidup kita tidak dibangun di atas janji-janji yang kita buat kepada Tuhan. Hidup kita dibangun di atas janji-janji yang Tuhan buat kepada kita. Beginilah cara hidup. Kami tidak mengatakan, Tuhan, saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah menggunakan janji. Anda mencoba itu. Kita semua telah mencoba itu. Saya berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan pernah tidur melewati alarm saya. Saya berjanji kepada Tuhan, saya akan bangun dan berdoa. Anda tidak dan Anda gagal. Aku berjanji Tuhan, saya tidak akan pernah melihat itu lagi. 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 Tidak akan pernah melihat itu lagi. Dan sekarang Anda menemukan diri Anda melihatnya lagi. Karena sekarang, tidak ada jaminan dari janji yang Anda buat kepada Tuhan, tetapi ada jaminan mutlak dalam darah. Janji yang Tuhan buat untukmu, itu membuatku bahagia. Itu membuatku bersyukur. Dalam segala hal saya dapat mengucap syukur karena saya adalah Roma 8:28 dalam hidup saya. Saya menggunakannya pada keluarga saya. Saya menggunakannya untuk kesalahan saya. Saya menggunakannya pada hal-hal yang saya pikir sukses dalam hidup saya. Saya melemparkan Roma 8:28 pada saat itu juga. Terkadang hal-hal yang kita anggap sukses dalam hidup kita sebenarnya tidak, dan terkadang hal-hal yang kita anggap gagal dalam hidup kita sebenarnya tidak. Tapi inilah yang saya tahu pasti. Saya menggunakan Roma 8:28 di semuanya, hanya untuk memastikan. Saya pikir saya melakukan cukup baik di sana, Tuhan, tetapi saya menggunakan Roma 8:28 di sini juga, karena saya mungkin tidak baik, dan saya mungkin memiliki motif yang salah, dan saya mungkin telah melakukannya untuk alasan egois. Jadi saya bahkan tidak tahu pasti. Tetapi saya tahu pasti bahwa Anda menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan saya, jadi saya menggunakan Roma 8:28. Saya menggunakan itu, saya menggunakan itu, saya menggunakan itu, menggunakan Roma 8:28 sepanjang hidup saya karena itu melakukan keajaiban dalam hidup saya. Itu menghilangkan semua kesengsaraan, membuat keajaiban dalam hidup saya. Itu menciptakan semua bentuk rasa syukur dan itu melakukan keajaiban dalam hidup saya. Itu menyebabkan kebebasan hidup total, kebebasan hidup total. Agama sangat membatasi. Agama begitu menguasai. Agama begitu meremehkan. Agama merendahkan. Pria itu berpikir bahwa entah bagaimana dia telah mencapai beberapa hal besar. Jadi dia mewariskan ritual agama dan aturan agama ini kepada manusia lain. Dan jika mereka akan tunduk kepada mereka, maka mereka akan memiliki berkat Tuhan dalam hidup mereka, mungkin. Tapi syukurlah berkat Tuhan tidak sampai kesucian kita. Ketaatan kita, agama kita janji dan berkat Tuhan dijamin dalam darahnya. Dan Dia telah memberkati kita dengan semua berkat rohani di tempat-tempat surgawi. Dan semua janjinya adalah ya, dan Dia menjadi kutukan bagi kita. Jadi berkat Abraham akan datang kepada kita masing-masing hanya karena kita percaya pada namanya dan ini memberi saya kebebasan hidup total. Agama mengingatkan saya bahwa saya belum melakukan cukup, tetapi kasih karunia Tuhan mengingatkan saya bahwa saya tidak perlu melakukan cukup karena Yesus melakukan semuanya. Dan Roma 8:28 adalah karunia kasih karunia Yehuwa. Itu karena Tuhan tahu, kita membuat kesalahan. Tuhan tahu, terkadang kita gagal, Tuhan tahu kita cacat. Dia telah memberi kita janji ajaib ini bahwa Dia akan mengambil semuanya dan Dia akan membentuknya dan Dia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kebebasan hidup total. Ketika saya percaya ayat ini, saya bebas dari rasa tersinggung.
Karena apapun yang Anda lakukan untuk menyinggung saya, tidak memiliki kekuatan apapun atas saya. Karena saya menggunakannya untuk hal yang Anda lakukan, saya menggunakan Roma 8:28 pada hal yang Anda akan menyinggung saya sekarang, itu tidak menyinggung saya karena saya tahu Roma 8:28, bekerja bahkan dalam apapun yang dilakukan seseorang untuk saya atau apa yang saya lakukan pada seseorang. Saya tidak merasa terhina lagi karena apapun yang Anda katakan, saya akan menggunakan Roma 8:28 pada kata-kata buruk Anda tentang saya. Saya akan menggunakan Roma 8:28 pada kata-kata baik Anda tentang saya. Saya akan menggunakannya pada kata-kata buruk saya tentang saya. Saya akan menggunakan Roma 8:28 dalam hidup saya. Apakah ada yang mengerti itu sekarang? Saya menggunakannya dalam hidup saya. Saya menggunakan Roma 8:28 dalam hidup saya. Tuhan tidak akan membuat semua hal bekerja sama untuk kebaikan, karena kita begitu baik. Dia akan menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan, karena dia begitu baik. Dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Tetapi untuk membuat apapun yang dia sentuh menjadi baik, dan apapun yang menyentuh dia setiap kali seseorang menyentuhnya, wanita itu berkata, jika saya hanya menyentuh pakaiannya, saya akan sembuh. Dan dia menyentuh ujung jubahnya dan dia langsung sembuh setelah 12 tahun sakit itu, dan Yesus merasakan kuasa meninggalkan dia sampai pada titik di mana dia berpaling kepada murid-muridnya. Dia berkata, siapa yang menyentuh aku? Dan mereka berkata, semua orang pernah. Ribuan orang telah menyentuh Anda. Dan Yesus berkata, tidak. Aku merasa seseorang benar-benar menyentuh aku. Aku merasakan kekuatan meninggalkan tubuhku. Dan kemudian wanita itu datang dan dia bilang itu aku. Dan dia berkata, putri, imanmu telah membuatmu sembuh, pergilah dengan damai. Karena apapun yang bahkan mendekati ujung pakaiannya menjadi lebih baik. Apapun yang dekat dengan pakaiannya menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang Yesus sentuh, menjadi baik. Dia menyentuh orang mati dan mereka menjadi baik dan hidup. Dia menyentuh orang sakit dan mereka menjadi baik dan disembuhkan. Dia menyentuh orang buta dan mereka menjadi baik dan melihat, dia menyentuh orang tuli dan mereka menjadi baik dan mendengar semuanya. Dia terlibat dengan apa saja. Dia tidak sengaja menabrak, berubah menjadi sesuatu yang baik. Ini adalah sifatnya. Roma 8:28 dalam hidup saya hanyalah sifat Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya percaya sifatnya baik. Tuhan, Engkau baik. Dan rahmat-Mu bertahan, kami baru saja menyanyikannya. Kami baru ingat sebuah lagu yang menyadarkan kami bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu. Sepanjang waktu, Tuhan itu baik. Aku bahkan tidak pernah tahu lagu itu mengatakannya seperti itu. Orang mengatakan sepanjang waktu, ketika Anda mengatakan Tuhan itu baik, seseorang mengatakan sepanjang waktu. Dan kemudian Anda berkata sepanjang waktu, lalu seseorang berkata, Tuhan itu baik. Dan itu ada di lagu itu karena itu benar. Wow, kebebasan hidup total berarti Anda akan berhenti menjadi pahit. Kebebasan hidup total berarti, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Ia melakukan hal yang indah ini. Biarkan saya membacakan ini untuk Anda di terjemahan pesan, beberapa terjemahan lagi. Dan kemudian kita akan menyimpulkan. Tapi wow, jika ini tidak membuat Anda bahagia, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ini akan melakukannya. Itulah mengapa kita bisa begitu yakin. The Message Bible memberitahu kita di ayat 28, bahwa setiap detail dalam kehidupan cinta kita kepada Tuhan dikerjakan menjadi sesuatu yang baik. Terjemahan Ortodoks Yahudi, semuanya bekerja sama menuju sesuatu yang baik dalam hidup kita, terjemahan Gairah. Jadi kami yakin bahwa setiap detail kehidupan kami terus-menerus dijalin bersama agar sesuai dengan rencana sempurna Tuhan untuk membawa kebaikan ke dalam hidup kami karena kami adalah kekasih-Nya dan telah dipanggil untuk memenuhi tujuan rancangan-Nya karena Dia tahu semua tentang kita sebelum kita ada lahir. Dan Dia menetapkan kita sejak awal untuk berbagi rupa anak-Nya. Ini berarti putra adalah yang tertua di antara keluarga besar saudara-saudari yang akan menjadi seperti dia. Wow! Setiap detail dijalin bersama, sesuai dengan rencana Tuhan, membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Kita adalah kekasih-Nya.
Kita dipanggil untuk memenuhi tujuan rancangannya. Dia tahu semua tentang kita sebelum kita lahir, bahwa kita akan berbagi rupa putranya dan bahwa kita akan menjadi bagian dari keluarga besar saudara-saudarinya. Itulah yang terjadi dalam hidup Anda saat ini. Anda sedang dibuat menjadi saudara dan saudari Yesus. Anda adalah itu, tetapi Anda sedang belajar untuk mengalami apa artinya menjadi saudaranya. Kamu sedang belajar untuk mengalami bahwa kakak tertuamu, saudara kembarmu yang bernama Yesus telah mengamankan segalanya untukmu, adik laki-laki dan perempuan. Dia mengamankan segalanya bagi Anda di kayu salib. Dia telah melakukan semuanya. Dia adalah anak sulung dari banyak saudara. Kita tidak. Kita sekarang adalah bagian dari keluarganya. Bukan budak, bukan pelayan. Kita menjadikan diri kita pelayan demi orang lain. Tuhan menjadikan kita anak. Kami menjadikan diri kami pelayan. Kita tidak bisa menjadikan diri kita anak laki-laki. Dia menjadikan kita putra dan putrinya, tetapi kita dapat menjadikan diri kita pelayan untuk membantu orang lain menemukan kasih dan kebaikan Tuhan. Jika Anda akan menggunakan Roma 8:28 dalam hidup Anda mulai hari ini, Anda akan menemukan lebih banyak kedamaian dan ketenangan, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak sukacita dan orang-orang akan menemukan Anda jauh lebih disukai. Jadi lebih tertarik dan ingin tahu tentang apa yang membuat Anda memiliki kedamaian yang melewati pemahaman ini. Anda akan dapat membagikan Injil yang mulia dari saudara tertua kita, Yesus, saudara kembar kita, Yesus, anak sulung dari banyak saudara dan saudari yang sekarang menjadi bagian dari keluarga besar. Mereka bisa memanggil Yehuwa Bapa, Ayah. Mari kita berdiri bersama. Ayahmu ada di dalamnya, semuanya. Ayahmu ada di dalamnya. Dia ada di atasnya. Dia tahu setiap rambut di kepala Anda. Dia adalah segalanya, mereka semua diberi nomor. Anda harus nomor mereka. Saat Anda mencuci, perhatikan mereka mengalir ke pipa wastafel. Ada nomor 123, ada nomor 2058. Dia tahu, dan telah menghitung setiap helai rambut di kepalamu. Oleh karena itu dia telah menenun setiap detail dan segala sesuatu dalam hidup Anda terus-menerus dijalin bersama. Setiap detail kehidupan Anda yang dikatakan ayat itu terus-menerus dijalin bersama agar sesuai dengan rencana Yehuwa yang sempurna untuk membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Wow, ayat ini hanya membuatnya sangat sederhana bagi saya. Tuhan itu baik dan iblis itu jahat. Tetapi kebaikan Tuhan jauh lebih baik daripada kejahatan iblis sehingga Tuhan bahkan dapat mengambil kejahatan iblis dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Dia melakukannya dalam kehidupan Ayub. Dia melakukannya dalam kehidupan Petrus. Melakukannya dalam hidup Paul, hidup Anda. Dia melakukannya dalam hidupku. Dia begitu baik sehingga bahkan yang buruk pun tidak memiliki hukuman terakhir dalam hidup Anda. Yang baik akan selalu memiliki kalimat terakhir dalam hidup Anda. Jika saya dapat mendorong Anda dalam Roma 8:28 untuk hidup Anda, jika Anda mulai pergi tidur setiap malam, mengingat satu hal baik yang terjadi di hari Anda akan mulai bangun. Jika Anda akan melakukannya cukup lama, cukup konsisten, pergi tidur, mengingat sesuatu yang baik. Ingatlah sesuatu yang baik dari hidup Anda. Ingatlah sesuatu yang baik dari Alkitab Anda. Ingatlah sesuatu yang baik dari hari atau dari malam atau hari sebelumnya, hanya ingat sesuatu yang baik. Jika Anda pergi tidur setiap malam, cukup lama mengingat satu hal, hanya satu hal yang baik. Anda akan mulai bangun setiap hari, mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda.
Harapan adalah benar-benar rahim manifestasi yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Pergi tidur mengingat sesuatu yang baik. Anda akan bangun, mengharapkan sesuatu yang baik karena kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti Anda. Anda, saya sepanjang hari dalam hidup kita. Ayo, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan ini, katakan aku menggunakan Roma 8:28 dalam hidupku. Saya percaya semua kesengsaraan sedang dibuang. Semua rasa syukur sedang diciptakan dan kebebasan hidup total berasal dari mempercayai Roma 8:28, bahwa Tuhan bahkan mengambil yang buruk, dan yang baik, dan yang disalahpahami, dan semua detail hidup saya. Dan Dia menenunnya ke dalam rencananya yang sempurna untuk membuat saya baik. Dan orang-orang di sekitar saya. Baik dalam nama Yesus. Amin. Aku percaya itu. Ayo, seseorang memuji Tuhan sejenak. Dan jika Anda tidak pernah yakin bahwa Anda akan masuk surga ketika Anda mati, Anda tidak akan pernah menghabiskan satu hari lagi dalam hidup Anda. Tidak yakin? Doakan saja doa ini, dan Anda akan yakin semua orang berdoa ini. Katakan Bapa Surgawi, saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Saya percaya darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Anda berdoa-doa itu hari ini. Saya ingin Anda memberitahu seseorang, beritahu saya jika Anda menonton online, beritahu saya jika Anda berada di kampus kota, beritahu salah satu anggota tim kami jika Anda ada di sini hari ini. Beritahu salah satu anggota tim kami bahwa kami memiliki buku untuk Anda, benar-benar gratis sebagai hadiah. Dan bagi Anda yang menonton secara online dapat mengunduh ini di mana saja di dunia, The Power of a New Life. Anda dapat mengunduhnya di livechangerchurch.com/connect. Dan itu menunggumu. Langkah selanjutnya dalam perjalanan hebat yang baru saja Anda masuki. Selamat bagi Anda yang melakukannya. Bisakah kita memberi Tuhan satu pujian lagi? Karena kita mendapatkan Roma 8:28 dalam hidup kita, semuanya. Dan jika Anda membutuhkan doa untuk hal lain, silakan datang ke altar. Jika tidak, Anda diberhentikan. Memiliki hari yang indah, dan minggu yang indah dan kita akan melihat online untuk momen pada hari Rabu. Tuhan memberkati.